Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Suresyayani dengan NIM 2201111000104. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengaturan pemerintahan desa di Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang. Keberadaan satuan masyarakat hukum atau masyarakat desa telah ada sejak zaman dahulu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pembagian daerah di Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan oleh undang-undang. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah desa terus mengalami perkembangan. Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang desa sejak Indonesia merdeka, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Undang-undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintah desa. Undang-undang ini mengatur desa dari segi pemerintahannya. Konsep dalam undang-undang ini melalui konsep penyeragaman yang merupakan suatu konsep yang kurang tepat, karena secara teoritis otonomi desa merupakan otonomi asli yang membedakan dengan otonomi pada tingkat kabupaten, kota, atau provinsi yang merupakan pemberian sebagai konsekuensi dari ajaran desentralisasi. Dalam undang-undang ini, syarat pembentukan desa adalah luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat lainnya yang ditentukan lebih lanjut oleh masyarakat desa. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Penggantian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dikarenakan tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yang diperlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang mana di dalamnya terdapat pengaturan tentang desa. Dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 disebutkan bahwa desa dibentuk pemerintah desa dan badan perwakilan desa yang merupakan pemerintahan desa, sehingga berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Alasan dibentuknya undang-undang ini adalah: 1. Suasana reformasi mendapat tafsir yang kurang tepat. Yang kedua adalah DPRD dan pemerintah daerah mabuk reformasi dan membuat perda yang tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga adalah maraknya korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Yang keempat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak overreaching berhadapan dengan kepala daerah dalam laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun pada masa akhir jabatan kepala daerah. Yang kelima adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Lahirnya undang-undang ini merupakan koreksi total atas kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam suatu sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Setelah sebelumnya Undang-Undang Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah menjadi satu, akhirnya negara memisahkan antara normavitas Undang-Undang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Pemerintah Desa. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-government community dengan local self-government, diharapkan ketentuan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari wilayah desa. Tantangan dalam pemerintahan desa yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kepala desa dan aparat desa seringkali belum memiliki kapasitas yang cukup dalam mengelola pemerintahan desa. Yang kedua adalah masalah birokrasi. Yang ketiga adalah ketimpangan antar desa. Hal tersebut karena tidak semua desa memiliki potensi yang sama, sehingga ada ketimpangan dalam hal kemampuan mengelola sumber daya dan memanfaatkan anggaran yang ada. Kesimpulan dari seluruh materi kali ini adalah peraturan pemerintah desa di Indonesia telah berkembang pesat sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Dari sistem pemerintah yang terpusat pada masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru, hingga model desentralisasi dan otonomi yang lebih luas di era reformasi.
Desa kini memiliki peran yang semakin penting dalam pembangunan nasional. Meskipun demikian, tantangan besar dalam hal sumber daya manusia dan ketimpangan antar desa masih menjadi pekerjaan yang ramah yang harus diatasi demi mewujudkan pemerintah desa yang lebih efisien dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.